Halo cuy, kembali lagi sama gua di channel Z Cinema. Di video kali ini, gua akan menceritakan alur cerita dari film Love and Other Drugs tahun 2010. Oke lah, tanpa lama-lama langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan dengan tokoh yang bernama Jamie Randall. Seorang sosok muda yang tampan, penuh pesona, dan hampir tidak dapat ditolak oleh siapapun. Karena ketamanannya, dia mudah sekali merayu wanita. Pada suatu ketika, saat di tempat kerjanya, Jamie bercumbu dan melakukan pengadukan dengan pacar dari pemilik toko tempat dia bekerja. Hal itu membuat Jamie harus dipecat dari pekerjaannya. Berpindah ke rumah Jamie, saat makan malam, keluarganya merayakan tentang keberhasilan Josh. Josh ini adalah adik dari Jamie. Josh lebih kaya dan lebih sukses dari Jamie. Saat berbincang, Josh mengejek Jamie karena telah dipecat dari pekerjaannya. Kemudian, Josh mengajak Jamie untuk bekerja sebagai sales produk farmasi. Jamie pun bekerja untuk perusahaan yang bernama Pfizer. Dan ini adalah Bruce. Dia adalah manajemennya. Jamie mencoba untuk mendapatkan dokter-dokter di rumah sakit guna meresepkan Zoloft, yaitu obat antidepresi. Jamie sudah mencoba berbicara pada dokter, namun ditolak. Karena usahanya untuk mendekati dokter selalu ditolak, Bruce menjadi cemas, karena hanya Jamie satu-satunya tiket untuk mendapatkan negeri impian di Chicago. Negeri impian ini maksudnya tempat untuk usaha dengan pendapatan besar ya cuy. Bruce mengatakan, jika Jamie bisa mendapatkan Dr. Knight untuk menawarkan resep Zoloft-nya, dokter lain pasti mengikuti. Dengan ketampanan dan keahlian bicaranya, untuk mendapatkan akses terhadap Dr. Knight melalui staf bernama Cindy. Singkat cerita, Dr. Knight pun akhirnya mau menerima Zoloft dari Jamie. Jamie pun diajak oleh Dr. Knight untuk mendampinginya memeriksa Maggie Murdock. Nah, Maggie inilah yang akan menjadi kekasih Jamie. Lanjut ke cerita. Maggie ini mengidap penyakit yang bernama Parkinson. Saat Dr. Knight sedang memeriksa Gunung Maggie, Jamie memperhatikan Gunung Maggie dengan serius. Saat di luar, Maggie melabrak Jamie dan memukul Jamie karena telah melihat gunungnya. Singkat cerita, Jamie pun menelpon Maggie dan mengajak Maggie untuk minum kopi bersama. Maggie merupakan orang yang mampu bertahan dari daya tarik Jamie, yang justru membuat Jamie tertarik dengannya. Setelah mereka berdua bertemu dan menyelesaikan acara ngopinya, acara pun dilanjut dengan bercocok tanam di gudang kafe. Dengan kekuatan penuh, Jamie mengajar Maggie. Setelah mereka kenalan itu, Jamie dan Maggie sering melakukan adegan cocok tanam hampir setiap hari. Pada suatu malam, ketika Jamie tidur, Maggie datang ke rumahnya dan langsung membuka semua busananya. Dan hal itu membuat saya menyaksikan tubuh Maggie dengan sempurna. Namun di sana ada Josh yang juga melihat Maggie, membuatnya terkejut. Dan malam itu, Jamie dan Maggie mengaduk bareng seperti biasanya. Keesokan harinya, Trey, dia adalah saingan Jamie. Si Trey ini memasarkan obat yang bernama Prozac, dan dia juga adalah mantan kekasih Maggie. Trey menghampiri Jamie dan langsung menghajar Jamie hingga tak bisa berdiri. Trey memperingatkan Jamie untuk menjauhi Maggie dan para dokter. Saat malam, mereka bercocok tanam lagi. Namun karena keseringan ngaduk, Jamie tak mampu untuk ereksi kembali. Maggie menggodanya dengan mengatakan Jamie harus menggunakan obat ereksi baru yang telah dikembangkan oleh perusahaan Jamie. Saat di mobil, Jamie menanyakan tentang obat ereksi baru yang telah diciptakan di perusahaannya.
Bruce menyebut obat itu dengan nama Viagra, dan Jamie pun menginginkannya. Dia akan menjual obat tersebut. Maggie membantu warga Parubaya masuk ke dalam bis untuk menuju ke Kanada demi mendapatkan obat yang lebih murah. Saat itu, Jamie menghampiri Maggie untuk menanyakan kapan Maggie akan kembali. Namun Maggie seperti tidak ingin menemui Jamie kembali. Saat hari berikutnya, ketika bus yang ditumpangi Maggie sudah kembali, Maggie tersentuh melihat bahwa Jamie rela menunggunya sampai kembali. Setelah kepulangan Maggie, mereka berdua bercocok tanam lagi. Namun sekarang Jamie menggunakan obat ereksi Viagra. Dikarenakan Jamie sudah lumayan lama tidak mendapat pengadukan dari Maggie, ditambah obat ereksi yang bernama Viagra tadi, stamina adukan dari Jamie pun meningkat drastis yang membuat Maggie kagum dan kewalahan. Lanjut di hari berikutnya, karena sudah memiliki stamina plus-plus dari pengadukan tadi malam, Jamie dengan semangat memasarkan obat Viagranya. Dan ternyata penjualannya sukses besar hingga yang dulunya ia yang mencari dokter, namun sekarang dokterlah yang mencarinya. Di saat hari pengadukan berikutnya, Jamie merekam acara pengadukannya dengan meminjam kamera milik Josh. Semakin lama hubungan Jamie dan Maggie semakin dekat. Suatu malam, Jamie mengatakan bahwa dia mencintai Maggie. Namun tiba-tiba, Jamie bergetar seperti gugup. Itu dikarenakan Jamie tidak pernah bicara tentang ia mencintai seseorang. Untuk orang yang ganteng dan percaya diri Jamie, menurut gua aneh ya. Lanjut, lalu Maggie menenangkan Jamie yang sedang gugup tersebut. Saat kembali di rumah, Jamie mendapati video pengadukannya diputar oleh Josh untuk bahan colai. Hal itu membuat Jamie kesal dan memukul Josh. Singkat cerita, Maggie datang dalam perkumpulan orang yang mengidap Parkinson. Di sana, Jamie melihat perkumpulan itu, dan dia meminta Dr. Knight untuk membuat obat Parkinson. Namun, Dr. Knight tidak bisa membuatnya. Akhirnya, Jamie pun menemui beberapa dokter ternama yang ada di sana. Namun tetap tidak ada hasilnya. Karena Maggie tidak mau membebani Jamie, Maggie menyuruh Jamie untuk pergi dari apartemennya, plus pergi dari hidupnya. Berpindah saat Jamie sedang ditelepon oleh Dr. Knight, memberitahu bahwa ia harus pergi ke pesta piyama. Awalnya Jamie menolaknya, namun Josh merebut teleponnya dan menjawab bahwa mereka akan pergi ke pesta piyama itu. Singkat cerita, mereka tiba di pesta piyama tersebut. Josh yang sudah kegirangan dari rumah mencoba merayu salah satu gadis di sana dan berhasil melakukan pengadukan bersamanya. Berpindah ke Jamie yang diperkenalkan dengan wanita dari Thailand yang lumayan bohai, Jamie pun melakukan pengadukan dengan dua wanita sekaligus. Sungguh pria yang bijak. Setelah melakukan pengadukan, tidak tahu kenapa burung Jamie kaku, tidak bisa lemas kembali, dan Jamie pun memutuskan untuk kembali pulang dan memeriksakan burungnya yang tidak bisa lemas kembali. Saat Josh sedang menikmati proses pengadukan, Jamie mengajak Josh untuk pulang karena darurat. Padahal masih enak-enaknya itu. Singkat cerita, Jamie bertemu kembali dengan Maggie di kafe. Namun, Maggie sudah memiliki pasangan yang baru bernama Justin. Di sana, mereka berbincang. Agak canggung, tidak seperti dulu. Tidak lama kemudian, Bruce datang. Bruce datang untuk merayakan keberhasilan Jamie karena telah sukses dan akan pergi ke Chicago. Saat minum bersama, Bruce ternyata tidak ingin ke Chicago. Kita tahu saat di awal cerita, si Bruce ini kan yang sangat menginginkan Chicago. Tetapi, itu adalah rencananya agar Jamie berpikir bahwa Bruce ingin ke Chicago untuk Jamie juga ingin ke Chicago. Saat Jamie sedang mengemas barang-barangnya, Jamie menemukan perekam video dan memutar video pengadukan yang dibuatnya dulu. Hal itu membuat Jamie langsung mencari Maggie dan ternyata
Maggie sudah di dalam bis waktu itu. Jamie pun mengejar bisnya. Singkat cerita, Jamie berhasil menghentikan Maggie dan mengajaknya bicara. Jamie membujuk agar Maggie kembali kepadanya. Dan sekian lama membujuk Maggie, Maggie pun mau kembali ke pelukan Jamie. Dan Jamie tidak mengambil kesempatannya untuk pergi ke Chicago. Setelah itu, tamat cuy. Endingnya bahagia ya. Jamie dan Maggie kembali bersama. Sudah dipastikan mereka berdua akan hidup bersama. Oke, itulah seluruh alur cerita film Love and Other Drugs tahun 2010. Jika kalian punya rekomendasi film yang mau gua buat rekap alurnya, tulis di bawah ya. Thanks for watching and see you next video guys.